Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua pasti baik. Shalom sekali lagi, pastikan hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena saudara tetap ada di dalam kebaikan Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau adalah pribadi yang dapat anugerah untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan, di mana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Baik, pagi hari ini dalam kondisi yang hati tentu baik, pikiran siap untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti katakan oleh Mazmur pasal 1 ayat 1-3, bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, bahkan apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat jadi berhasil. Yang mau berhasil, lambaikan tangan. Pastikan engkau orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara dan kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan selanjutnya. Bapa, kami tahu engkau Allah ada bersama dengan umatmu. Ketika umatmu mempersiapkan hati mereka, memuji, menyembah dan meninggikan engkau, maka engkau hadir, engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Engkau datang dan memulihkan keadaan kami, engkau datang dan menyegarkan jiwa kami. Lebih daripada itu, engkau menjadi jawaban satu-satunya dalam segala persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh tiap kami. Oleh karena itu pagi ini, jauh di dalam hati kami haus dan lapar akan Tuhan. Jauh di dalam lubuk hati kami sangat mengharapkan dan merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Karena itu mari bicara sama kami. Sampaikan isi hatimu kepada kami Tuhan. Supaya apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami minta, apapun yang kami doa, itu Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Sebab kami siap untuk diberkati pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Pastikan di rumah ataupun saudara yang lagi dalam keadaan bekerja apapun, siapkan hati saudara untuk sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Salah satu hal yang paling penting saudara di dalam pertumbuhan seorang anak menjadi dewasa adalah bertumbuh secara pola pikir. Artinya bahwa dia terjadi pendewasaan, terjadi juga pertumbuhan sehingga cara berpikir dari kanak-kanak berubah menjadi cara berpikir orang dewasa. Paulus sendiri berkata, waktu aku kanak-kanak aku berpikir seperti anak-anak, tetapi ketika aku dewasa aku berpikir seperti orang dewasa. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pikiran yang benar. Buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita baca Filipi pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan bagian terakhir dari Filipi 4 ayat 9, dia kata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Siapa sih yang tidak ingin disertai Tuhan? Siapa sih yang tidak mengingini untuk dipenuhi dengan damai sejahtera? Udah damai sejahtera, kemudian disertai oleh Allah pencipta langit dan bumi. Wow, itu satu kondisi yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi supaya mereka mulai menata diri, tidak lagi menjadi anak-anak, tapi mereka menjadi dewasa. Karena itu dia bilang, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukan semua itu. Apa yang mesti dilakukan, saudara? Apa yang mesti dikerjakan oleh orang-orang Filipi supaya mereka dipenuhi dengan damai sejahtera,
dan Allah sumber damai sejahtera itu berjalan dengan mereka. Maka di ayat 8 Rasul Paulus bilang, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tadi tentu makna dari ajaran Rasul Paulus itu untuk mereka tinggal di dalam kebenaran, tinggal di dalam keadilan, tinggal di dalam kesucian, dan juga menikmati semua yang manis, melakukan semua yang sedap didengar, kemudian bijaksana, penuh dengan kebajikan. Itu yang mesti menjadi bagian yang ada di dalam jemaat Filipi. Oleh karena itu Paulus bilang, kalau itu semua ada di dalam kamu, maka Allah sumber damai sejahtera ada di dalam kamu. Lebih daripada itu, bukan cuma dia ada di dalam kamu, tapi Rasul Paulus bilang Allah akan bekerja, hidup, menyertai kamu selama-lamanya. Wow, puji Tuhan, tepuk tangan tentunya bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu saya mau bilang begini, memiliki pikiran yang benar itu adalah hal yang penting. Kenapa menjadi hal yang penting? Karena pikiran akan menentukan perasaan saudara. Ketika saudara berpikir tentang sehat, engkau akan memiliki rasa sehat. Ketika engkau memiliki pikiran yang apa namanya, yang salah, pikiran yang tidak benar, maka itu akan terbawa di dalam perasaan. Makanya saya bilang, kita perlu memiliki pikiran yang benar. Penting itu karena pikiran kita akan menentukan perasaan kita. Yang setuju katakan amin. Pikiran yang benar sangat penting karena menentukan perasaan. Kalau sudah ada dalam perasaan, maka dia akan muncul di dalam tindakan. Jadi pikiran, perasaan, dan tindakan itu seperti satu anak tangga yang saling sambung menyambung. Oleh karena itu, kalau kita memiliki pikiran yang benar, maka kita pun memiliki perasaan yang benar. Kalau kita memiliki perasaan yang benar, maka kita akan bertindak seperti apa yang baik dan benar. Saudara, Marcus Aurelius berkata begini, kualitas pikiran kita itu menentukan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi kualitas pikiran saudara itu menentukan kebahagiaan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara yang mau bahagia? Wow, tentu semua, saya juga ingin bahagia. Nah, kita mulai masukkan pikiran kita dengan hal-hal yang berkualitas. Jika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang berkualitas, maka kebahagiaan hidup kita akan nampak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan, ada 3 jenis pikiran. Dan pagi ini saya minta untuk saudara memilihnya. Mau dipilih yang mana? Ada 3 jenis pikiran. Yang pertama, pikiran kecil. Kalau pikiran kecil itu selalu membicarakan orang. Pembicaraan itu selalu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, pikiran sedang. Pikiran sedang itu lebih kepada berbicara tentang peristiwa. Lagi terjadi ini, lagi terjadi ini, lagi terjadi, tapi tidak memberi solusi, hanya sampai kepada berbicara tentang peristiwa. Yang ketiga, pikiran besar. Pikiran besar ini membicarakan ide. Wow, kalau ini seperti ini harus lakukan ini seperti ini harus lakukan itu pikiran besar. Jadi di dalam kehidupan manusia itu ada 3 jenjang berpikir. Pikiran kecil, pikiran sedang, dan pikiran besar. Kalau pikiran kecil hanya berbicara tentang orang, berbicara tentang perilaku, berbicara tentang macam-macam. Tapi kalau bicara pikiran sedang itu dia bicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Namun saudara mesti sampai pada tingkat pikiran besar, di mana bukan cuma bicara tentang orang, bukan cuma berbicara tentang peristiwa, tapi kita lebih berbicara tentang ide-ide untuk kedepannya kayak apa. Nah, 3 hal ini ada di dalam kehidupan kita. Tergantung kita memilih pikiran yang mana. Apakah kita hanya pada tahap membicarakan orang atau membicarakan peristiwa, atau lebih kepada membicarakan ide. Nah, itu untuk kita semua tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi, kenapa saya bilang ada 3
jenjang cara orang berpikir, berpikiran kecil, berpikiran sedang, dan berpikiran besar. Sebab itu akan sangat menentukan kita diberkati Tuhan apa tidak. Nah, sebelum kita diberkati, saya mau bilang begini, Tuhan harus rubah pola pikir kita dulu. Itu yang di dalam Roma 12 ayat 2, dia katakan perubahan pola pikir. Kalau Paulus bilang, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak, seperti kanak-kanak. Waktu aku dewasa, saya berpikir seperti orang dewasa, saya bertindak seperti orang dewasa. Nah, oleh karena itu, yang Tuhan mau di dalam hidup kita adalah metanoia. Bahasa aslinya dari perubahan pikiran. Yaitu, mari kita semua mulai berubah secara berpikir atau metanoia. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini, saudara buka Roma 12 sebentar. Haleluya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Garis bawahi kata berubahlah. Apa yang berubah? Berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita lihat ini ayat ini sebenarnya perubahan pikiran ini adalah sebuah cara berubah, itu artinya supaya kita makin tinggi, makin meningkat, makin dahsyat dengan Tuhan. Oleh karena itu Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Setuju, katakan amin. Tetapi berubahlah. Kasih tahu kepada orang di samping kiri kananmu, berubahlah. Berubahlah apa? Oleh pembaharuan budimu. Jadi pembaharuan budi manusia batinnya kita ini mesti dibaharui, sehingga kamu dapat membedakan. Ini penting. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi tidak cukup cuma baik saja. Saudara tidak cukup hanya berkenan saja, tapi saudara mesti sampai kepada sebuah tingkat yang paling luar biasa, dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 ini, yaitu sempurna. Katakan amin. Mungkin ada yang berkata, Pak, kita kan masih manusia, masih jatuh, masih bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Masih bisa gagal, masih iya, saya setuju, saya yakin, saya tahu persis itu. Tetapi firman Tuhan kita tidak bisa abaikan. Dia katakan kamu mesti berubah pemberian pikiranmu, supaya kita mengerti kehendak Allah, di mana kita mulai mengerti mana yang baik, meningkat menjadi berkenan, kemudian terus menjadi sempurna. Saya percaya karena ini firman Tuhan, ini bisa terjadi untuk saudara, bisa terjadi untuk saya. Kita sementara menuju kepada kesempurnaan. Kita sementara menuju menjadi berkenan. Kita lagi berbuat supaya kita menjadi lebih baik. Tapi jangan berhenti sampai baik saja. Tapi kamu harus berkenan kepada Allah. Jangan berhenti sampai berkenan aja. Tapi kamu mesti sampai kepada tingkat kualitas yang sempurna. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi metanoia atau perubahan pikiran ini seperti itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana, Pak, supaya saya bisa berubah? Cara berpikir saya berubah dari yang baik menjadi berkenan, kemudian menjadi sempurna. Itu kan tidak semudah saya membalik telapak tangan kan, Pak? Mungkin saudara punya pertanyaan yang sama seperti itu. Tapi saya mau bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal engkau mau berubah, Tuhan akan mengubah hidup kita. Asal kamu punya keinginan untuk mau jadi lebih baik hari esok dari hari kemarin, Tuhan pasti akan menolong saudara. Roh Kudus akan menolong saudara. Dia akan membantu saudara. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya bilang begini, berubah itu cuma satu. Bukan karena kita belajar atau kita sekolah terus kita bisa berubah. Berubah itu bukan karena kita punya pergaulan yang dengan orang-orang hebat terus saya bisa berubah. Berubah juga bukan karena saya punya tingkat sosial kehidupan sosial saya menjadi berubah sehingga saya berubah. Tidak juga. Tapi saya mau bilang begini, berubah itu karena pekerjaan firman. Firman yang bisa mengubah saudara. Perkataan Tuhan yang bisa mengubah saudara. Perkataan manusia tidak bisa mengubah. Perkataan pemimpinmu tidak bisa mengubahmu.
Tapi kalau itu perkataan firman, saya yakin Tuhan pasti mengubah kita. Kalau kita bagaimana caranya metanoia bisa terjadi dalam kehidupan saya? Perubahan pola pikir itu yang Roma 12 ayat 2 tadi bilang itu bisa terjadi dalam saya. Bagaimana caranya? Pikiran yang benar itu hanya datang dari firman Tuhan, saudara. Pikiran ilahi akan ditransferkan kepada pikiran kita. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki pikiran yang diterangi oleh firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Dan kita temukan bagaimana sih caranya, Pak, supaya saya bisa berubah dari baik menjadi berkenan, jadi sempurna. Pastikan engkau adalah orang yang suka kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu saja yang bisa mengubah pola pikir saudara, bisa mengubah apa yang sebenarnya tidak baik di dalam hidup kita. Yosua 1 ayat 8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini penting, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Setuju, katakan amin. Untuk apa sih? Alkitab bilang supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati itu artinya kita pengen keadaan kita menjadi lebih baik. Setuju, katakan amin. Kita bertindak hati-hati supaya kita tidak cuma baik, tapi kita menjadi berkenan kepada Allah. Amin. Kita bertindak hati-hati bukan cuma sekedar berkenan, tapi supaya kita menjadi semakin sempurna. Langkah kegagalan, langkah kesalahan yang dilakukan kemarin itu menjadi berubah. Kenapa? Karena kita bertindak hati-hati. Bagaimana caranya untuk kita bertindak hati-hati? Yosua 1 ayat 8 bagian A, dia bilang jangan lupa perkatakan kitab Taurat itu dan renungkan itu siang dan malam. Maka kau akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kita punya patron, kita punya pola, saudara. Kita punya petunjuk yang sangat jelas. Kekristenan itu punya pola dan punya petunjuk. Dan petunjuk itu adalah Taurat Tuhan yang mesti diperkatakan siang dan malam, direnungkan siang dan malam. Artinya betapa pentingnya firman itu dan betapa hebatnya kuasa itu yang akan membuat kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kemudian bagian yang paling terakhir dia katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi tadi saya bilang, untuk supaya kita punya kehidupan diberkati, itu tergantung bagaimana pola pikir kita berubah. Roma 12 tadi bilang baik, berkenan, sempurna. Sudah di level mana saudara dan saya berada hari ini? Sudah berada di manakah cara berpikir kita? Masih cuma berpikir kecil yang membicarakan orang? Atau berpikir sedang yang lagi bicara tentang peristiwa? Atau kamu adalah orang berpikir besar, selalu memberi ide, selalu memberikan solusi, selalu menjadi orang yang pencetus hal-hal yang menyenangkan semua orang? Oleh karena itu Alkitab bilang, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berapa banyak saudara yang mau berhasil dan beruntung? Berubah dalam pola pikir, terberkati. Makanya tadi saya bilang, bahwa untuk supaya kita diberkati, maka Tuhan mesti setel dulu. Kita punya cara pikir, pola pikir. Tuhan rubah dulu, Tuhan ganti. Supaya ketika kita diberkati, kita mengerti bahwa semua yang kita dapat itu adalah dari Tuhan. Itulah yang menjadi kebaikan Tuhan untuk setiap saudara. Tuhan selalu berpikir tentang bagaimana caranya membuat saudara menjadi berhasil dan beruntung. Karena itu dia memberikan petunjuk yang sangat jelas, yaitu engkau mesti memperkatakan kitab Taurat itu dan merenungkannya siang dan malam. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi secara terkhusus saya ingin membacakan ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Bahwa Allah tentu memperhatikan apa yang ada di dalam hati manusia, yaitu manusia batinnya saudara dan saya.
Manusia batinnya ini tidak terlepas dari apa yang dipikirkan manusia tersebut. Oleh karena itu, coba perhatikan Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan juga yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Alkitab bilang dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita, Alkitab bilang di sini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sehingga kita mesti menaruh hati atau menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dia katakan di ayat 6 yang Yesus lakukan itu, dia bilang gini, dalam rupa manusia Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ada sebuah perubahan cara tindak Tuhan Yesus yang menggambarkan apa yang ada di dalam pikirannya, yaitu kesetaraan dia dengan Allah itu dia tidak pertahankan. Artinya kealahan daripada Yesus Kristus Tuhan itu dia tidak pertahankan. Dia mengambil rupa yang sama dengan saudara dan saya, padahal dia adalah rupanya Allah. Alkitab bilang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya kalau kita punya pikiran diubah sama Tuhan, tindakan kita akan bisa berubah. Kalau kita mau berubah di dalam cara berpikir kita seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus, maka kita tidak akan mempertahankan segala sesuatu yang itu bodoh di dalam hidup kita. Kita tidak akan mempertahankan segala sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita. Kita tidak akan mempertahankan rasa ego kita. Kita tidak mempertahankan yang lain-lain. Tapi kita belajar dari Yesus, di mana dia punya kehidupan itu. Dikatakan ini walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan, menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang dia lakukan? Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Luar biasa. Mengosongkan diri. Allah itu mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini pertukaran yang tidak mudah. Menjadi dewasa di dalam Tuhan itu, yaitu dengan cara kita berubah cara berpikir kita. Kita tidak mempertahankan semua hal yang bodoh, tadi saya bilang, semua hal yang sia-sia, semua hal yang cuma menyenangkan diri sendiri. Tapi dia bilang Yesus itu mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan, saudara. Menjadi sama dengan manusia. Dia tanggalkan keserupaan, kealahannya dia menjadi milik yang tidak mau dia pertahankan, dan dia ngambil rupa jadi hamba supaya sama seperti saudara dan saya. Dari hal ini kita dapat pelajari bahwa betapa Tuhan kita adalah Allah yang tidak main-main. Cara berpikir seseorang itu menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa sebenarnya orang tersebut. Jadi kita belajar dari Paulus, menaruh pikiranmu seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus.
Salah satu yang Yesus contohkan adalah dia mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama seperti saudara dan saya. Ini sebuah cara yang sangat tidak mudah, saudara. Tidak amat sangat mudah untuk kita lakukan. Kalau orang tidak dijamah oleh Roh Kudus, orang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, orang tidak disentuh oleh jamahan Tuhan, tidak mungkin ada pergantian pola pikir yang seperti ini. Oh, dia anak Allah, sudah enak tinggal di takhta di sorga. Padahal kita bilang dia tinggalkan itu semua. Keserupaan dengan Allah dia tinggalkan. Kemudian dia ngambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti saudara dan saya manusia. Oleh karena itu perhatikan bahwa cara berpikir seseorang itu menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa dia sebenarnya. Dari cara Yesus berpikir dan merelakan semua keilahiannya dan dia menjadi sama dengan manusia, itu sangat menentukan bagaimana Yesus hidup dan siapa sebenarnya Yesus itu. Dia mau jadi sama dengan manusia supaya merasakan apa yang saudara alami dan juga yang saya alami. Mengenai pikiran yang benar itu seperti apa sih, saudara? Dan bagaimana caranya agar saudara dan saya bisa memiliki pikiran yang demikian? Maka ada beberapa poin yang pertama adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan pikiran, maka pikiran itu mesti ditundukkan kepada Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, saudara, maka pikiran Kristus harus menguasai seluruh pikiran dan kehidupan orang tersebut. Dan di dalam Kristus itu akan ditandai dengan terus memberi nasihat yang mendidik, mengoreksi, dan membawa orang lain kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat tadi dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, untuk supaya menjadi serupa seperti Kristus Yesus punya cara berpikir, maka kita rela untuk mengubah semua menjadi hamba sama seperti manusia. Nah, perhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua sebentar, saudara. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Untuk supaya kita bisa menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus, maka poin yang pertama yang tadi saya bilang adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus itu akan membawa kita mengerti bahwa kita ini harus menjadi teladan, kita ini harus menjadi orang yang membawa damai, kita harus menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Saya selalu bilang seperti sungai, pohon yang tumbuh di tepi sungai yang airnya mengalir dari bait suci. Itu daunnya menjadi obat dan buahnya menjadi makanan, berdampak atau menjadi jawaban untuk kelaparan dan penderitaan banyak orang. Nah, ketika pikiran kita yang ditundukkan kepada Kristus itu dan Kristus mengubah semuanya, maka kita akan penuh dengan pikiran yang mendidik, pikiran yang menasihati, pikiran yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, orang yang di dalam Kristus itu ditandai dengan memberi kasih yang tulus terhadap sesama. Juga terus ada dalam persekutuan yang erat dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran seperti ini atau pikiran tersebut akan terus ada jika pikiran ini ditundukkan kepada Kristus. Jadi bagaimana mungkin kita mau memberi kasih yang tulus terhadap sesama, terus hidup dalam persekutuan yang erat dengan saudara-saudara seiman dalam Kristus, kalau pikiran kita, cara kita berpikir itu tidak ditundukkan kepada Kristus? Gak akan bisa. Hanya ketika pikirannya kita ditundukkan kepada Kristus Yesus, maka kita akan menandai hidup ini dengan tulus terhadap sesama, kemudian
hidup dalam persekutuan yang erat dengan saudara-saudara seiman. Bagaimana caranya, saudara, supaya ini bisa terjadi? Saudara mesti terus tertanam di dalam firman Tuhan. Terus membaca firman-Nya yang adalah dari pikiran Kristus. Jadi kita mau transfer cara berpikirnya Kristus, bagaimana caranya? Terus membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8 tadi. Pikiran Kristus itu mesti masuk menjadi pikiran saudara, tertransfer dalam kita. Kemudian yang kedua adalah terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu sama yang lain. Sebab hanya di dalam persekutuan itulah kita bisa saling mengerti dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, harus melakukan kasih terhadap sesama. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Jadi melakukan yang terbaik bagi orang lain. Coba perhatikan Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang saya bilang bahwa pikiran yang ditundukkan kepada Kristus itu adalah untuk dapat melakukan yang terbaik juga bagi orang lain. Saudara yang kekasih, saya mau bilang begini, orang pada umumnya itu lebih berpikir untuk kepentingan diri pribadinya sendiri. Betul apa tidak? Pokoknya aku dan aku. Pada umumnya kita ini lebih berpikir untuk kepentingan pribadi kita atau diri kita sendiri. Namun mereka berpikir bagaimana untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi dirinya, bagaimana agar dirinya yang mendapat pujian, bagaimana kepentingannya yang lebih bisa diakomodir. Itulah pikiran manusia yang di luar Kristus. Kalau pikiran di luar Kristus itu ya berpikirnya begitu sekarang. Cara berpikirnya itu bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri. Bagaimana agar diri kita mendapat pujian lebih banyak. Bagaimana kepentingan kita lebih bisa diakomodir. Itulah cara berpikir yang ada di luar Kristus. Namun nasihat firman Tuhan kepada orang-orang yang sudah di dalam Kristus dan mereka memiliki pikiran yang demikian, saudara, yaitu mengutamakan kepentingan saudara seiman. Siapa saudara seiman itu? Istri, suami, orang tua, anak, orang lain yang seiman dan lain-lain. Nah, mengutamakan kepentingan saudara seiman. Kemudian yang kedua, tidak hanya memikirkan keperluan sendiri, tetapi orang lain juga. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa orang pada umumnya itu lebih berpikir untuk kepentingan diri sendiri, yaitu bagaimana caranya dia bisa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, kemudian mencari pujian untuk dirinya, bagaimana supaya dia punya kepentingan supaya semuanya bisa terakomodir untuk dirinya. Itu pikiran orang yang di luar Kristus. Tapi mereka yang di dalam Kristus berbeda. Nasihat firman Tuhan kepada orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yang dikatakan dalam Filipi tadi, agar mereka memiliki pikiran yang mengutamakan kepentingan saudara seiman, dan juga tidak hanya memikirkan keperluan sendiri, tetapi keperluan orang lain juga. Setuju katakan amin. Kemudian yang ketiga, saudara, pikiran yang ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Ini penting saudara perhatikan. Lihat ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? Saya baca sekali lagi untuk saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memberi contoh buat saudara dan saya umat, bahwa pikiran yang ditundukkan kepada Kristus itu untuk supaya kita tidak merendahkan orang lain, saudara. Yesus memberi contoh, dia merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Seringkali sebagai orang percaya, kita menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat, lebih mengerti, dan lain-lain. Tapi Tuhan mengingatkan umatnya agar tetap rendah hati. Amin. Tetap rendah hati. Kita tetap melihat bahwa udahlah, orang lain mungkin dia lebih pintar dari kita, mungkin dia lebih kaya dari kita, mungkin dia lebih terhormat dari kita, gak apa-apa. Sebab itu tidak akan mengurangi esensi daripada kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita umatnya agar supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ada haleluya. Oleh karena itu saya mau bilang begini, hendaklah kita mesti berpikir bahwa semua keberhasilan, semua keselamatan, kekayaan dan lain-lain itu berasal dari Allah. Sebab jika kita tidak berpikir demikian, maka kesombongan itu akan menjadi bagian yang menggerogoti kita. Jadi jika kita berpikir bahwa semua yang kita punya, keberhasilan, keselamatan, kekayaan dan lain semua itu berasal dari Allah, maka kesombongan akan jauh daripada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat 3 hal penting yang saya sampaikan untuk saudara pagi hari ini. Yang pertama, pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Yang kedua, pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Dan pikiran yang ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang penting untuk saudara dan saya maknai pagi hari ini, bahwa kita mulai berpikir yang benar, berpikir yang mulia, berpikir yang adil, berpikir yang suci, berpikir yang manis, bahkan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji. Itu yang mesti saudara pikirkan. Kenapa? Karena dengan demikian saudara dan saya sementara membuka lebar-lebar hati kita untuk Allah sumber damai sejahtera itu menyertai saudara selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri dengan berkata, pikiran yang benar itu akan menjadikan kita seperti apa? Jika kita berpikir yang baik, berpikir yang mulia, berpikir yang kudus, yang suci tadi, maka yang pertama saya mau bilang, saudara akan menjadi pribadi yang positif. Yang setuju katakan amin. Orang percaya adalah orang yang optimis, yang melihat kesempatan dalam kesempitan. Amin. Sikap yang positif akan mampu membuat kita melihat karya Tuhan yang indah dalam situasi yang negatif. Dan hidup kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju katakan amin. Pikiran yang benar itu akan bikin kita berpikir positif. Salah satu contoh, ada 10 pengintai, 12 pengintai yang disuruh mengintai oleh Musa. 10 orang berpikir negatif, hanya 2 yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Pikiran mereka berkata, kita bisa mengalahkan mereka. Yang 10 berkata, kita pasti ditelan seperti belalang. Mereka manusia raksasa besar-besar, kita ini seperti belalang. Pasti kita akan diinjak-injak sama musuh. Tapi 2 yang positif itu melihat luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, mereka bisa melihat bahwa kami bisa. Nah, ini yang mesti saudara pacu di dalam hidup ini. Bahwa kita mesti melihat dengan cara yang positif. Jadi kalau kita memiliki pikiran yang benar, maka kita akan menjadi pribadi yang positif. Setuju katakan amin. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang kreatif. Bukan cuma sekedar positif, tapi kita menjadi kreatif. Saudara mesti tahu bahwa manusia itu adalah mahkota ciptaan Allah. Akal budi saudara itu luar biasa.
Ada otak saudara di situ. Di mana di dalam otak itu ada 1 triliun sel mungkin. Ada jaringan sarafnya yang begitu panjang. Dan mampu memproses 30 miliar bit informasi per detik. Itulah saudara dan saya punya otak dan akal budi saudara. Maka sangat luar biasa untuk saudara dan saya menjadi kreatif di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Setuju, katakan amin. Oleh karena itu, pikiran kita mesti diterangi oleh firman Tuhan supaya kita menjadi kreatif. Supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki ide-ide baru untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, supaya kita memiliki pribadi yang berbahagia. Memang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setuju, katakan amin. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Namun saudara mesti memiliki cara pandang yang benar untuk menentukan kebahagiaan atau tidak di dalam hidup ini. Bagaimana mengalahkan pikiran negatif dengan pikiran yang benar? Bagaimana saudara mesti membuat supaya menjadi kreatif? Dan bagaimana supaya saudara menjadi pribadi yang berbahagia? Menjadi pribadi yang berbahagia, maka engkau mesti berserah sama Tuhan. Jangan khawatir. Kemudian engkau mesti berdoa senantiasa. Isi hatimu dengan pikiran dan kehadiran Tuhan lewat doa dan puasa mungkin. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan. Pikirkan kebaikan Tuhan. Pikirkan kebaikan Tuhan. Jangan mencomel. Dan biar kita lihat Tuhan bekerja. Jadi berserah, jangan khawatir, berdoa dan bersyukur. Itu cara untuk supaya pribadi kita menjadi berbahagia. Supaya kita bisa berserah, berdoa, bersyukur, maka cara berpikir kita pun mesti ditukar atau diubah sama Tuhan. Sekiranya firman Tuhan pagi ini memberkati saudara, menjadikan bagian yang terbaik di dalam hidup ini. Tapi belum dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun di masa pandemi seperti ini, saudara mesti beribadah dari rumah, tetapi tetap saya percaya Allah Roh Kudus yang sama, yang bekerja dalam hidup saya, juga berada dalam hidup saudara dan saya semua. Oleh karena itu, mari perhatikan baik-baik firman Tuhan pagi hari ini, buka hati saudara, dan mulai membawa pikiran saudara pada pikiran yang baik. Memang keadaan, kenyataan tidak memungkinkan untuk kita berpikir baik atau berpikir positif, berpikir yang benar. Tetapi engkau punya Allah yang memberi pengharapan supaya kita melihat dengan cara yang berbeda. Kita bertindak dengan cara yang berbeda. Kita melakukan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu mari buka tangan saudara, tundukkan kepalamu sebentar di rumah-rumah, di tempat di mana engkau berada di pagi hari ini. Tundukkan kepalamu, buka tangan dan berkata, Tuhan, aku mau menukarkan pikiranmu. Saya mau menjadi orang yang punya cara berpikir yang benar. Saya mau menjadi orang yang memiliki cara berpikir seperti yang Kristus berpikir. Saya mau melakukan semua yang baik, yang mulia, yang disebut kudus, yang suci, itu yang saya mau lakukan dan pikirkan. Sementara itu saudara merenungkan ini, saya akan ajak saudara bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa untuk menukar pikiran kami menjadi pikiran yang positif, menjadi pikiran yang baik, tidak semudah kami membalik telapak tangan. Tapi karena kami mau bahagia, kami mau diberkati, kami mau berhasil dan beruntung, maka kami merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Sebab hanya firman aja bisa mengubah cara berpikir kami. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi sekarang di rumah, punya banyak waktu yang tersisa, kami akan pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara kami membaca dan merenungkan firman Tuhan semakin lebih lagi dan lebih lagi. Diberkatilah umatmu sepanjang minggu ini Tuhan, yang bekerja di kantor, yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di proyek, yang ada di rumah-rumah sementara belajar secara daring anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka semua, buat mereka menjadi berhasil, buat mereka menjadi anak-anak yang pintar. Bahkan keluarga-keluarga yang lagi bekerja, Tuhan buat tangan kami cakap untuk melakukan segala sesuatu. Dan di ujung sana kami melihat tuaian itu datang, kelimpahan itu datang, berkat-berkat itu mengalir bagaikan sungai yang airnya tidak pernah berhenti. Memberkati umatmu di dalam segala pekerjaan mereka, di dalam segala usaha dan bisnis yang ada.
Bahkan Tuhan, kami berdoa, perangi setiap penyakit, sakit penyakit, wabah, virus yang hari-hari ini lagi menggerogoti banyak orang, yang membuat orang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Ini berdoa di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat ada dalam perlindungan Tuhan. Semua jemaat ada dalam proteksi Tuhan. Semua jemaat ada di dalam naungan sayap-Mu, sehingga COVID-19 tidak akan menggama umat-Mu. Kalau ada yang sempat terpapar, kami tahu Tuhan sumber mujizat yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangkitkan kembali kami, supaya ini penyakit tidak mendatangkan kematian bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami punya kehidupan. Ini pagi hari ini hamba bawa seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia yang berada di Ruteng, Gereja Betel Indonesia Rock yang berada di Ruteng, Gereja Betel Indonesia Rock yang berada di Labuan Bajo, Gereja Betel Indonesia Rock yang berada di Bajawa. Tuhan, buat semua kami menjadi kuat di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menikmati kemurahan dan kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Tiap-tiap hari kami menikmati itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan umat Tuhan, sekarang kita akan selesai dengan ibadah. Mari buka tanganmu dan terima berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, mengangkat tanganmu dan melepaskan semua berkat yang terbaik untuk saudara semua, yaitu anugerah, kasih dan sayang yang datang dari Bapa di surga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salibnya. Sebab itu berkat terbaik ini terimalah bersama-sama, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.